Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ibu Risma akhirnya menjadi Menteri Sosial. Dan beliau langsung dipanggil ke Jakarta bergabung bersama anggota kabinet yang lainnya. Dia akan ikut kerja, mewujudkan nawacita untuk sampai tahun 2024 nanti. Bagaimana kira-kira Bu Risma yang punya track record selama mungkin hampir 10 tahun ya, berarti totalnya ini ada di Surabaya, membangun Surabaya. Saya sendiri yang setiap pulang ke Jawa Timur selalu ke Surabaya karena ada rumah di sana, melihat sekali perubahannya karena saya tinggal di daerah Raya Darmo. Di dekat situ ada taman namanya Taman Bungkul. Dulunya serem banget, berubah. Langsung jadi seperti tempat anak-anak nongkrong. Ini keren banget. Beliau yang memang ahli menata tanaman karena latar belakang pendidikannya juga membuat Surabaya ini jadi cantik, lebih cantik daripada sebelumnya. Tidak hanya itu, sepak terjangnya juga terkenal. Nggak ada tedeng aling-aling, orang yang nggak sesuai langsung dilabrak, semuanya langsung disesuaikan dengan apa peraturan yang memang harus dianut. Dan memang ini versi Pak Jokowi tapi versi galaknya. Itu menurut saya. Mohon maaf Bu. Kita akan langsung lihat apakah Bu Risma ini nanti setelah menjadi Menteri Sosial selanjutnya akan bisa meniti karir yang lebih tinggi lagi. Dan apa kira-kira yang akan terjadi ke depannya. Silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Serta berikan juga dislike kalau memang ada yang nggak disukai. Tulis alasannya apa di bawah ini. Kita langsung mulai. Kita lihat di sini dari kartu The Magician, kartu yang pertama. Nah, kartu The Magician ini menunjukkan bahwa seseorang yang mampu untuk overcome kondisi apapun atau bisa mengalahkan semua kendala yang ada meskipun hal tersebut mungkin sulit bagi orang lain dan dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang ada di luarnya. Ini merupakan sebuah kartu yang menunjukkan bahwa mungkin ada ketakutan karena Bu Risma ini adalah kader PDI, maka nanti terus kemudian dia akan dijadikan seperti orang-orang lain yang merupakan oknum partai dan terus kemudian bisa disuruh melakukan atau mengambil keputusan yang akan menguntungkan sepihak saja. Setahu saya dan sepenglihatan track record beliau, sepertinya hal itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Bu Risma ini juga dikenal sebagai pribadi yang memang teguh pendirian dan tidak semudah itu. Saya pikir ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan karakter Bu Risma yang kuat dan kita akan melihat bagaimana kementerian yang terakhir kemarin menterinya ditangkap karena adanya kasus korupsi dana bantuan, dan ini akan bisa menunjukkan tajinya serta menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Meskipun dia menjadi seorang menteri, tetap dia adalah kader PDI Perjuangan dan memang beliau adalah salah satu kader yang setia. Hal itu tidak akan menjadikan kita semua meragukan integritas, karakter, dan kredibilitas beliau yang sudah dilakukan sebelumnya di Surabaya. Ini satu kartu dan memang semuanya tergambar di situ. Untuk kalian semua yang bertanya arti kartu apa, silahkan googling. Ini adalah kartu yang universal, jadi kartu ini bisa dibeli di mana saja dan arti kartu ini pasti sama di belahan dunia manapun. Yang berikutnya saya lihat, beliau adalah orang yang cekatan sehingga dia pasti akan bisa menyesuaikan dengan cepat. Semua pace yang akan bisa dikerjakan pasti akan segera dikerjakan dan kita nggak lama lagi di tahun 2021 ini akan melihat sepak terjangnya. Beliau akan langsung membereskan semuanya, langsung akan mengetahui mana terjadi kecurangan dan beliau akan langsung bisa menyesuaikan ini dengan peraturan yang memang harus dijalankan. Rasanya Menteri Sosial ini memang cocok dipegang oleh seorang wanita. Dan kita akan melihat bagaimana sepak terjang Bu Risma. Jika kemarin di Surabaya melihat sesuatu nggak benar, dia turun tangan langsung. Dia langsung sing-singkan baju dan banjir pun dia langsung ke situ. Nyiramin tanaman pun dilakukan. Sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh pemimpin manapun. Saya pikir ini akan jadi satu pertunjukan yang akan kita lihat dan kita akan dibuat terkagum-kagum nantinya. Yang saya juga lihat adalah beliau ini adalah seseorang yang memegang integritas. Jadi tentu saja tidak mudah untuk menyuap beliau. Dan saya bilang malah nggak mungkin. Dan kalau ternyata ditakutkan nanti seperti kejadian yang sebelumnya, itu saya kira sih hampir saya bilang mustahil untuk terjadi. Semoga ini adalah sebuah kemajuan. Dan saat
ini dipegang oleh wanita, karena menteri wanita itu jarang sekali. Dan yang harus diingat di sini adalah Bu Risma ini adalah seorang ibu, dan kita akan lihat sisi keibuan beliau sebagai seorang pemimpin akan membereskan masalah-masalah yang ada sebelumnya. Ini juga terlihat dari kebangkitan kota Surabaya sendiri yang dari sebelumnya sehingga saat dia dipimpin mengalami banyak sekali perubahan, tidak hanya secara visual, secara birokrasi dan semuanya itu. Dan ini akan menjadikan satu tolak ukur yang juga hopefully bisa apple to apple dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Risma nanti di kancah perpolitikan nasional. Tapi memang nggak akan semudah itu untuk Bu Risma melangkah. Tidak akan semudah itu untuk Bu Risma bisa mengerjakan semuanya. Karena memang diperlukan kesabaran, diperlukan juga semua indranya ini dipergunakan. Tidak hanya logika dan perasaan saja, tetapi juga empati dan semuanya. Dan memang ini adalah skala permainan yang lebih besar. Kalau kemarin hanya di Jawa Timur saja atau di Surabaya, maka ini adalah nasional, dan sebenarnya beliau ini lompatannya memang jauh sekali dari seorang wali kota menuju ke menteri. Memang biasanya harus melalui gubernur dulu, tapi ini adalah sesuatu yang saya lihat ya memang akan dihadapi oleh beliau. Harapannya beliau memang benar-benar memiliki satu kesabaran, ya walaupun memang tindakannya akan tegas, tapi Bu Risma saya harap lebih sabar daripada saat di Surabaya, karena ini perkara yang berbeda. Ibu Risma kalau akan melabrak sesuatu, akan lebih banyak orang yang sakit hati. Dan orang yang sakit hati kadang-kadang memang akan rela melakukan apapun yang tidak kita bayangkan. Dan skalanya sekarang nasional. Maka saran saya, Bu Risma benar-benar harus bisa memiliki satu kelihayan untuk berpikir, nanti ada di kartu berikutnya. Dan saya juga lihat beliau ini akan benar-benar menterabas semua yang menghalanginya. Beliau akan benar-benar jalan seperti kartu chariot menuju ke satu tempat. Orang yang ikut, katanya ikut nggak ikut akan ditinggalin, apapun yang menghalangi akan ditabrak. Ini adalah seorang yang jalan terus apapun yang terjadi, tidak ada satupun orang yang akan bisa menghentikan dia. Dan ini juga sebuah pertanda untuk karir Bu Risma sendiri. Saya akan melihat beliau tidak hanya akan berhenti di menteri. Ada kemungkinan kalau ternyata beliau akan didapuk dengan jabatan yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi daripada menteri? Kita akan lihat nanti. Dan memang saat ini, tahun 2021 adalah tahunnya PDI Perjuangan. Dan harapan kita semua juga beliau dipilih bukan karena satu kedekatan, karena satu partai, tetapi memang semua kegapeannya di Surabaya ini bisa diterapkan di sisi Kementerian Sosial dalam skala yang lebih besar. Nah, ini juga menunjukkan kalau nanti sepertinya memang di 2024 Bu Risma ini akan diangkat, akan didapuk. Ini adalah sebuah proses grooming. Ini disiapkan. Bu Risma ini sepertinya mulai akan dikenalkan di Jakarta ini seperti apa, dan arahnya menuju ke sana. So, nanti kita akan lihat satu pertempuran konstelasi politik yang benar-benar luar biasa di 2024 nanti, dan orang-orang berbakat yang memang terbukti dari skill mereka akan bertarung di ibu kota. Kita akan nantikan, dan semuanya akan mulai dipirit nih dari tahun 2021 ini. Hati-hati Bu, karena seperti tadi saya bilang, ini adalah kancah nasional, artinya banyak hal yang jika tidak disukai, maka orang ini rela melakukan apapun. Yang saya bilang ini adalah oknum-oknum banyak sekali yang memang ibu kota ini sendiri, Jakarta dan Indonesia, itu adalah satu papan catur yang berbeda dengan hanya di Surabaya. Jadi harus hati-hati, benar-benar bisa mengetahui mana lawan, mana kawan, dan itu tadi harus lebih sabar, harus benar-benar lebih teliti, melihat dengan detail, dan yang pasti semoga ibu nggak stres nanti karena ini pasti akan harus membereskan banyak hal. Dan buat Bu Risma memang nggak semuanya harus dibuka. Mungkin saat menjadi seorang wali kota, semua yang terlihat harus immediately di-open. Nah, saat menjadi seorang menteri, semuanya harus melalui sebuah proses. Dan beliau akan langsung berkoordinasi dengan Pak Jokowi, dan kita akan lihat bagaimana beliau nanti akan mencoba untuk menyelesaikan dengan pengetahuan dan kapasitas yang dia miliki. Tetapi tetap ada sesuatu yang memang akan selalu ditutupi, dan ada sesuatu yang memang pantas untuk dibuka. Ingat bahwa menjadi wali kota dan menjadi menteri adalah dua halaman yang berbeda. Dan Bu, pesan dari saya sebagai warga Jawa Timur juga dulu adalah, setelah ibu meninggalkan Surabaya, mohon juga jangan dilupakan, karena jangan sampai mereka nanti sakit hati ditinggal begitu saja, karena memang ditugaskan menjadi menteri ya, tetapi jangan biarkan Surabaya ini akan menjadi ya
menjadi kurang baik setelah Ibu tinggalkan. Harapannya Ibu masih akan tetap mengawasi, harapannya Ibu bisa mendelegasikan apapun yang dulu Ibu miliki kepada seseorang yang akan menggantikan. Dan sementara saat ini Ibu masih ada di dua kaki, semoga Surabaya juga tetap bisa masih diawasi, masih terurus, dan menjadi kota yang selalu lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Ini adalah tahun 2021, dan tahun ini adalah tahun di mana Bu Risma akan menjalani karirnya menjadi seorang Menteri Sosial. Kita tunggu nanti aksinya Bu Risma ini apa saja. Dan saya sebagai warga negara mengucapkan selamat Bu Risma, selamat juga untuk menteri-menteri yang lain yang baru dilantik bersama beliau, dan semoga ini adalah satu babak yang baru bagi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.